Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bersedekah dengan hati yang tulus dan ikhlas dapat membuat aktivitas sedekah menjadi lebih diberkahi, berharga, dan tentunya dibalas dengan kebaikan yang lebih besar. Dan yang paling penting, bisa menuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak peduli sedekah itu banyak atau sedikit, jika dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan membawa banyak keberkahan dan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kedermawanan itu merupakan salah satu pohon di surga, sementara dahan-dahannya menjulur ke dunia. Barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dahannya, maka dahan itu akan menuntunnya ke dalam surga. Maka tidaklah masuk surga kecuali orang yang dermawan." Sedangkan kikir itu merupakan salah satu pohon di neraka yang dahan-dahannya menjulur ke dunia. Barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dahannya, maka dahan itu akan menuntunnya ke dalam neraka. Maka tidaklah masuk neraka kecuali orang yang bakhil. Hadis riwayat Baihaqi. Kali ini Mutsa Channel kembali akan menyampaikan sebuah kisah inspiratif yang mudah-mudahan bisa memberi inspirasi untuk kami khususnya dan untuk Anda yang menonton pada umumnya. Simak terus videonya sampai akhir ya. Suatu ketika, seorang ulama sufi asal Baghdad, Irak, Dulaf bin Jahdar Ash-Shibli, atau yang akrab dipanggil dengan Abu Bakar Ash-Shibli, sedang berkeliling di sebuah desa. Sahabat karib Junaidi al-Baghdadi ini kemudian melihat seorang pemuda berperawakan kurus, baju kumal, dengan rambut terurai. Dia duduk di antara beberapa kuburan sambil meletakkan pipinya di tanah kuburan, dan kadang-kadang melihat langit sambil menggerakkan kedua bibirnya dengan air mata yang mengalir. Dia tetap sibuk membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan istighfar. Melihat keadaan tersebut, Ash-Shibli tertarik untuk mendekatinya, dan terpaksa dia berbelok dari jalan yang lurus menuju ke arahnya. Ketika pemuda itu mengetahui bahwa ia didekati Ash-Shibli, tiba-tiba dia bangun kemudian berlari menjauhi Ash-Shibli. Ash-Shibli pun berusaha mengejarnya, tetapi tidak bisa, sehingga Ash-Shibli berkata, "Perlahan-lahan wahai waliullah." Sang pemuda hanya berkata, "Allah." Shibli kembali memanggilnya, "Demi Allah, sabarlah engkau menantiku." Sang pemuda hanya mengisyaratkan penolakan dengan tangannya, seraya kembali menyeru, "Allah." Nyaris putus asa untuk menghentikan pemuda itu, Shibli lantas berkata, "Jika benar apa yang engkau katakan, maka tunjukkan kepadaku kesungguhanmu kepada Allah," seru Ash-Shibli. Mendengar ucapan Shibli tersebut, sang pemuda berteriak keras, "Allah!" Lalu ia jatuh pingsan, dan ketika Shibli mendekatinya, ternyata ia telah meninggal dunia. Shibli pun dilanda kebingungan hebat dan terheran-heran. Ia tak habis pikir, begitu besar tekadnya kepada Allah, sehingga untuk membuktikan sebagaimana permintaannya, Allah pun harus mengambil nyawanya. Ada sedikit perasaan bersalah, namun ia juga kagum dengan pemuda itu, seraya berkata, "Yakhtassu birahmatihi may yasha, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim."
Shibli lalu pergi sebentar untuk mencari kain kafan dan segala keperluan untuk memakamkan jasad pemuda itu. Sekembalinya ke tempat itu, Shibli tidak menemukan jenazah pemuda tadi. Tidak ada bekas dan tidak ada beritanya. Ketika Shibli dalam keadaan bingung dan bertanya-tanya, siapakah yang mendahuluinya menyelesaikan urusan pemuda itu, padahal ia hanya sebentar meninggalkan tempat itu. Seketika ia mendengar hatif atau suara tak berwujud. Ya Shibli, telah ada yang menyelesaikan urusannya. Jenazahnya telah dirawat malaikat. Hendaklah engkau banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersedekahlah. Pemuda itu tidak sampai kepada kedudukannya seperti itu, kecuali karena suatu sedekahnya di suatu hari. Beritahukanlah kepadaku, apakah sedekahnya itu? Jawab Shibli. Ya Shibli, pemuda itu sebelumnya seorang yang fasik, suka berzina, durhaka, dan gemar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu malam ia bermimpi kemaluannya menjadi ular dan mengeluarkan api dari mulutnya. Ia disembur dengan api itu sehingga tubuhnya menjadi hitam seperti arang. Setelah terbangun ia gelisah dan ketakutan, kemudian menyingkir dari orang-orang sekitarnya untuk bertobat dan khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tetap dalam keadaannya itu selama 12 tahun, hingga kemarin ia kedatangan seorang peminta-minta yang meminta makanan. Karena tidak memiliki apa-apa lagi, ia pun melepas baju yang dipakainya dan memberikannya kepada sang peminta-minta. Karena begitu gembiranya, si peminta-minta mendoakan sang pemuda agar dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun mengabulkannya. Karena itulah pemuda itu memperoleh kemuliaan atau karomah seperti yang engkau lihat. Demikian bunyi suara tersebut. Masya Allah. Demikianlah sahabat, hanya karena sehelai baju yang pemuda itu berikan dengan rasa tulus dan ikhlas kepada seorang peminta-minta, maka ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat, jangan pernah berhenti untuk terus dan terus bersedekah dengan rasa tulus dan ikhlas, agar kita bisa mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah bahasan Mutsa Channel kali ini. Jangan lupa like jika sahabat suka dan dislike jika sahabat tidak suka. Juga subscribe channel ini agar sahabat tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.